Ya, selamat pagi, siang, atau sore kepada Pak Widyadi. Perkenalkan, nama saya Dewa Pantas Bayang, NIM 190554178. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya Arya mengenai proyek akhir kami, tugas PV pada aplikasi VB.NET. Di sini saya akan menerangkan codingan dari form rombongan belajar atau rombel. Di sini ada codingan pertama untuk mengkonekkan database akademik yang telah kita input dari OASE ke VB.NET. Ini adalah lokasinya, lokasi di mana database ini tersave. Lanjut, di sini ada pada tombol pertama yaitu tombol load. Sini ada query atau perintah select all from table underscore rombel. Ini tuh adalah select, jadi dia mengambil data dari from table load rombel untuk ditampilkan. Lanjut, ini ada tombol kedua yaitu tombol save, sama seperti yang sebelumnya. Ini untuk mengkonekkan database. Nah, di sini ada query string. Query-nya itu insert into table underscore rombel dalam kurung. Dalam kurung ini adalah nama kolom yang ada di tabelnya nanti, nama kolom-kolomnya dan nama kolom ID rombel, nama rombel, kelas, ada KD underscore jurusan. Nah, nanti yang query ini dia akan memasukkan di textbox 1 akan memasukkan ke ID rombel, textbox 2 ke nama rombel, dan seterusnya. Lanjut ke tombol yang ketiga yakni tombol update. Yang ini sama seperti yang di atas. Dan di sini perintahnya adalah update. Karena ini adalah update, berarti ini update tab rombel set ID rombel. Nah, untuk mengupdate apa yang informasi yang ingin diupdate, nanti di sini akan masuk textbox-nya ke nama rombel gitu. Nah, nanti jika sudah diupdate, maka nanti message box show data terupdate ini nanti akan tertampil di run, pas di run-nya. Lanjut, ada tombol delete di button 4. Nah, ini query-nya adalah delete from tab rombel where ID rombel. Ini nanti dia memasukkan ID rombelnya sini untuk yang mau yang di delete. Dan jika sudah di delete, maka nanti akan tertampil data terhapus. Nah, lanjut, setelah selesai di rombongan belajar, saya akan menjelaskan. Di sini adalah shortcut untuk mencari yang sudah kita buka. Sebentar, kita lihat. Habis rombongan belajar, ini laporan nilai. Sebentar. Nilai. Nah, jika kita klik sini untuk kodenya, ini pertama, ini untuk mengkonekkan juga. Ini tombol load sama seperti sebelumnya, cuman di sini bedanya di from-nya yang tadi adalah tabel rombel. Karena di sini nilai, berarti sini tabel underscore laporan underscore nilai. Sama untuk ini untuk menampilkan untuk loading, untuk menampilkan sama juga sama yang tadi. Dan ini tombol save juga sama seperti yang tadi, cuma di sini bedanya nama kolomnya dan nama tabelnya. Tabel ini laporan nilai, ini nama kolomnya sama, ini value-nya memasukkan ini untuk ke sini nanti. Textbox 1 nanti dimasukkan, maka nanti akan dia masuk ke kolom ini dan seterusnya sampai semester. Jika sudah nanti sudah tereksekut, data akan tersimpan. Lanjut di tombol update sama juga. Ini untuk
mengkonekkan database. Dan ini adalah update. Nah, update tabel nilai laporan, set ID laporan nilai. Nah, ini ID laporan nilainya, dinilainya berapa, nanti ID laporan nilainya berapa, dinilainya berapa, textbook 2-nya KD Mapel berapa. Lanjut, nanti jika sudah terupdate maka ada tulisan data terupdate. Nah, selanjutnya adalah tombol delete. Sama juga seperti sebelumnya, delete ini berfungsi untuk menghapus data yang ada di kolom. Nah, data yang ada di kolom per kolom di form laporan nilai ini itu sendiri. Ada delete from tabel laporan nilai where ID laporan nilai sama dengan memasukkan nanti ID laporan nilainya, dan jika sudah tereksekut maka data akan terhapus. Lanjut kita ke pengguna sistem. Pengguna sistem sebentar. Pengguna sistem. Nah, ini pengguna sistem juga sama. Dengan saya jelaskan lagi. Juga sama load kan seperti yang tadi, sama select from table user karena ini adalah pengguna sistem maka dia ngambil dari table user dari database. Ini tombol save, ada keterangannya. Ini tombol save juga sama. Database akademik, query-nya atau perintahnya insert into table user. Tabel ini adalah nama kolomnya dan ini value atau nilai yang dari satu-satunya itu. Nah, ini ke kananin sama ini textbox 3 sampai ini kan ada 1, 2, 3, 4 sampai kanan. Nih, sampai ada 5 textbox itu per kolom, per nama kolom jika sudah nanti data tersimpan. Ini juga ada tombol update, ini juga sama, update table user dan teks dimana set ID usernya berapa, nama guru, username. Ini tuh untuk mengupdate juga seperti yang sebelumnya, ada sampai textbox seperti sejumlah kolomnya yang ingin bisa terupdate. Jika sudah diupdate nanti akan message show data terupdate. Lanjut juga ke tombol delete, sama juga delete from table user where ID. Ini jadi nanti dia memasukkan delete user ID-nya untuk mendelete. Lanjut kita ke pengguna sistem dulu tadi kurikulum apakah sudah kurikulum belum. Jadi kita ke kurikulum. Jika diklik, nah ini juga sama, tombol load untuk mengkonekkan juga ini. Lanjut, perintah atau query-nya itu karena ini ingin menampilkan maka selalu akan dipakai perintah select all from tabel kurikulum karena ini merupakan kurikulum. Lanjut, ini itu tombol save juga sama untuk meng-save tabel kurikulum. For update juga sama, dan tombol delete juga sama. Ini nama kolom-kolomnya tadi. Sebenarnya semuanya sama, cuman akan saya jelaskan lagi. Selanjutnya ada form wali kelas. Wali kelas apakah sudah pernah dibuka? Sudah. Ini wali kelas tuh desainnya seperti ini. Nanti di sini jika di load juga nanti akan muncul. Ini ada ID wali kelas. Nanti saya isi dari form ini nanti saya akan jelaskan di pasdiran. Nah, sekarang saya ingin
menjelaskan query-nya, menjelaskan kodenya, maaf. Tombol login sama untuk mengkoneksikan database. Di sini perintahnya untuk select untuk menampilkan data from TBL wali kelas, karena sini adalah from wali kelas. Nah, lanjut, ini tombol save juga sama untuk meng-save insert into tadi wali kelas value-nya ini sama, jadi ini text box 1 untuk tadi wali kelas 1 nanti kolomnya. Lanjut ke tombol update wali kelas, set ID wali kelas, textbook 1 doktes, ID guru, ID tahun akademik, dan seterusnya. Ini merupakan kolom-kolom yang ada di wali kelas, ada ID rombel, ada dan seterusnya. Sebentar. Lanjut, nanti jika sudah ini dan terrun, message box show data terupdate. Lanjut, tombol delete juga sama, di sini menggunakan ID wali kelas, tabel wali kelas, data terhapus. Lanjut kita ke form pembayaran. Ke form pembayaran. Ini juga sama. Tombolnya di sini yang berbeda itu query-nya transaksi.id. Ini nama-nama kolomnya ada segini, dan ini diambil dari tabel biaya. Bentar, kita akan tabel biaya sekolah, tabel jenis pembayaran. Lanjut kita ke tombol save juga sama. Di sini value-nya untuk memasukkan ke sini seperti tadi, ID biaya, ID jenis pembayaran, ID tahun akademik, jumlah biaya. Lanjut, tombol update juga sama, tombol delete juga sama. Oke, lalu kita ke peserta didik. Dulu peserta didik. Sebentar. Ke peserta didik. Ini juga masih sama, karena ini peserta didik, maka dia mengambil dari from tabel siswa. Komennya, query-nya insert into tabel siswa. Ini tuh untuk memasukkan data ke tabel siswa. Ada kolomnya, ada kolom NIM, nama, ada gender, tanggal underscore lahir, tempat lahir, KD agama, ID rombel, rumah belajar. Nah, ini value-nya untuk memasukkan teks satu ke sini seperti sebelum-sebelumnya. Ada tombol update juga sama. Nama, ada gender. Nanti tuh gendernya tuh di settingnya tuh di database-nya kalau nggak P itu W, pakai kapital. Ini data terupdate. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, lanjut kita ke peserta didik. Peserta didik sudah, kita ke jenis pembayaran. Ini jenis pembayaran, ada dua, ID jenis pembayaran, nama jenis pembayaran. Codingnya juga sama. Select untuk menampilkan, insert itu untuk memasukkan ke tabel pembayaran dengan value yang diinginkan.
Lanjut juga update juga sama, update table, set ID, ada nama. Dan selanjutnya ada tombol delete juga sama, delete from. Lanjut kita ke terakhir itu setup biaya. Nah, setup biaya ini dia sama seperti isinya sama seperti form pembayaran yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur ketika di running, mulai dari bagian saya yakni rombongan belajar. Nah, ini kita masukkan admin karena di sini ada 5 user. Nah, karena ada user yang hanya bisa mengakses beberapa. Nah, jika admin dia bisa mengakses semua. Nah, ini seperti ini kan. Nah, ini dari semua usernya yang dari database tadi. Kita mau pakai admin untuk memakai semuanya, untuk bisa membuka semuanya. Kita ke run yang tadi. Jika sudah, kita ke tes koneksi. Nah, dia akan koneksi sukses. Kita login. Kita mulai dari rombongan belajar. Kita load yang seperti tadi dibilang, load ini untuk load ini. Jika kita ingin menambahkan tuh, kita pencet di update. Nah, jika kita ingin menambahkan, kita salah ID rombel tuh 8. Ini yang rombelan salah aja. Terus kelasnya juga asal tidak bisa karena tidak bisa. Oke, lanjut. Ini kita menjelaskan fungsi-fungsinya saja. Ada menu delete, update, save, load. Ini ada kolom-kolomnya di rombel, nama rombel, kelas rombel maksud saya. Ada kode jurusan. Terus habis itu kita ke menu lagi. Ke laporan nilai juga sama, ada ID laporan nilai. Ada ID nilai, kita lihat dulu. Ada ID laporan nilai. Ada nilai, ada KD mapel, ada ID rombel, ada semester. Jadi kita ke penggunaan sistem. Nah, ini ada notnya jika ingin melakukan flash save update delete harus mengisi from database karena sebelumnya itu ini tabelnya berkaitan, maka nanti sebelumnya akan sudah dijelaskan oleh teman saya. Jika ingin save update delete maka harus mengisi database guru terlebih dahulu. Nah, ini saya menjelaskan fitur-fitur saja seperti yang tadi dibilang. Ini adalah form pengguna sistem. Dan juga ke kurikulum. Ini juga sama. Ada ID kurikulum, nama kurikulum is aktif. Ini juga load untuk melihat nama kolom-kolomnya. Is aktif tuh keaktifannya. Lanjut kita ke kelas juga sama, ada ID guru, text box semuanya, ada load and refresh. Guru satu. Juga ada form pembayaran sama ID biaya, ID jenis pembayaran, ID tahun akademik, jumlah biaya, nama jenis pembayaran, menu, peserta didik juga sama, pembayaran juga sama, ID jenis pembayaran, nama pembayaran, untuk melihat. Ada setup biaya juga, ini masuk ke pembayaran sama ID biaya semuanya. Sini saya ingin mencoba mencontohkan misalnya seperti siswa saatnya info 12123 gender tuh P atau W.
Karena P berarti kita isi P. Tanggal lahir tuh bebas 1/05/2019, tempat lahir Bekasi. Kode agama misalnya 02, ID rombongan belajarnya 3, saya 2. Lihat. Udah mulai. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai form PV ini. Sini kita mengambil dari sini di aplikasi HDSQL. Sini adalah tabel-tabel. Di sini untuk mengeksekusinya, ini form menunya. Demikian sesi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, atau sore. Terima kasih.